adalah Saudara Deden Firdaus. Penyampaian yang berikutnya menyangkut laporan keuangan masih berjalan. Untuk itu akan kami bacakan secara singkat laporan keuangan tersebut. Saldo awalnya adalah sebesar 62.739.734 rupiah, terdiri dari 3 item. Item pertama, dana operasional masjid sebesar 5.550.039 rupiah. Item kedua, dana yatim garis miring sosial sebesar 17.151.803 rupiah. Dan item ketiga adalah dana pembangunan masjid sebesar 40.037.892 rupiah. Penerimaan, jumlah penerimaan antara tanggal 5 Januari sampai dengan 11 Januari tahun 2024 adalah sebesar 1.382.000, yaitu penerimaan perolehan kotak infak Jumat tanggal 5 Januari 2024. Jadi saldonya adalah sebesar 62.739.734 rupiah ditambah penerimaan sebesar 1.382.000 menjadi 64.121.734 rupiah. Jumlah pengeluaran antara tanggal 5 Januari sampai dengan 11 Januari tahun 2024 adalah sebesar 1.250.000 rupiah, yaitu untuk kegiatan rutin, pengajian dan lain-lain sebagainya. Saldonya menjadi 64.121.734 rupiah dikurangi pengeluaran sebesar 1.250.000 rupiah menjadi 62.871.734 rupiah. Saldo tersebut terdiri dari 3 item, yaitu item pertama, dana operasional masjid sebesar 5.682.039 rupiah. Item kedua, dana sosial garis miring yatim sebesar 17.151.803 rupiah. Item ketiga, dana pembangunan masjid sebesar 40.037.892 rupiah. Penyampaian yang berikutnya kami harapkan pada para jamaah sekalian yang masih duduk di saf belakang, dimohon kiranya untuk maju ke depan untuk mengisi saf-saf yang bagian depan yang masih banyak yang kosong. Sekali lagi kami himbau kepada para jamaah sekalian, silakan untuk maju depan mengisi saf-saf yang kosong bagian depan. Saf yang bagian belakang diperuntukkan nanti bagi para jamaah yang datangnya lebih belakangan, sehingga tidak melewati para jamaah yang ada di saf bagian belakang. Kemudian penyampaian yang berikutnya, ini tolong anak-anak di belakang diperhatikan ya.
nanti anak-anak tolong anak-anak di belakang dengerin ya. Ya, nanti pada saat khotib sedang khotbah di atas mimbar dan kita sedang melaksanakan sholat Jumat berjamaah, anak-anak dimohon untuk diam semuanya, tidak ada yang cerita masing-masing maupun bersama, kemudian tidak ada yang lari ke sana kemari ya. Kami harapkan kepada para orang tua yang membawa anak-anaknya untuk mendampingi anak-anak tersebut agar tidak kesana kemari sehingga tidak mengganggu kehusuan ibadah sholat Jumat ini. Penyampaian yang berikutnya, anak-anak sekalian, nanti pada saat kita selesai salam dari sholat Jumat, ya, anak-anak pada saat mengambil konsumsi, anak-anak dimohon untuk tertib, ya, tertib, tidak rebutan, ya. Silakan ambil sesuai dengan jatahnya, satu orang satu, tidak ada yang ambil satu orang dua, ya, supaya semuanya ini kalau nanti rebutan itu akan mengganggu kegiatan zikir jamaah yang sedang sholat Jumat tersebut. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama mengikuti sholat Jumat tersebut. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirunal kiram, bihadhil wasilah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال العلماء أبو سعيد بصري العربي في كتاب المؤذن في قوله: كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى وكفى بالعنادة شغلا. Hadirin kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha Ghafur, Zat yang senantiasa mengampuni dosa setiap hamba yang bertaubat kepadanya, Zat yang tiada henti-hentinya memberikan karunia nikmat yang begitu banyak yang kita rasakan, yang merupakan pemberian dari Allah. Kalau toh seandainya kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita,
kita la tuhsuha, maka kita mustahil untuk mampu menghitungnya. Dan yang senantiasa menciptakan kematian dan kehidupan, dan yang senantiasa mengurus dan memelihara makhluknya. Oleh sebab itu datang kenikmatan pada hari ini yang kita rasakan. Kita bisa berkumpul di masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mudah-mudahan selamanya tetap dicurah limpahkan kepada sosok manusia teladan umat manusia yang telah membawa umatnya dari alam zulmat kepada alam nur, alam yang terang benderang dengan ketauhidan, yakni Nabi besar yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan sebuah rukun bagi saya selaku khatib berwasiat kepada hadirin semua selaku makhluknya dengan isi wasiat sebuah ajakan, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Iman dan takwa merupakan syarat, merupakan tolak ukur kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat. Ketakwaan merupakan pembeda seseorang yang hina dan orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan menjadi syarat dijauhkannya dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Maka ini merupakan rukun di dalam khutbah. Khatib berwasiat khusus untuk diri khatib, umumnya bagi hadirin semua, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, teringat ketika kita sedang duduk santai, ataupun ketika kita sedang bekerja, ataupun kita sedang tidur lelap waktu malam di rumah, kita terdengar ataupun kita mendengar informasi dari peneras suara di masjid dengan ucapan informasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, telah kembali ke hambaan Allah, telah kembali ke rahmat Allah fulan bin fulan. Mendengar informasi seperti itu, kontak di dalam diri kita selaku orang yang beriman, mengingat dan langsung mengeluarkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata si Tuhan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat ungkapan ulama yang bernama Abu Sa'id Bash al-Auni di dalam kitab Al-Mu'zam, beliau menyampaikan kafa bil mauti wa'idun, cukuplah pelajaran nasihat yang terbaik bagi kalian, bagi kita orang-orang yang beriman adalah kematian. Kematian merupakan qadarullah ala kulli makhluk. Kematian adalah takdir, kepastian dari Allah yang akan didapati oleh kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tatkala kematian itu datang, kematian datangnya tidak mengenal usia. Kematian datang tidak mengenal kondisi dan sedang apa kita berada. Ketika kematian datang tidak mengenal sakit ataupun lagi sehat. Kata Rasulullah, ja'al mautu baghtatan. Kematian datang secara tiba-tiba, tidak ada informasi, tidak ada kabar bahwa seseorang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teringat di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa
jiwa yang bernapas, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan ketahuilah, hanyalah pada kelak di yaumil akhir akan disempurnakannya pahala seseorang. Kita mencari kesempurnaan di dunia, balasan dari seorang tidak mungkin, itu mustahil. Allah menggunakan sumpah dengan kalimat inna wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketika Allah mengawali kalimat, setiap yang bernyawa, setiap makhluk akan merasakan kematian, dan sesungguhnya disempurnakannya amal pahala seseorang fi yaumil qiyamah, kelak pada hari kiamat. Namun Allah meneruskan firman-Nya, "Faman zuhziha 'anil nar", barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh orang itu adalah orang yang mendapatkan kemenangan yang hakiki di hadapan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu kalian, yang memperdaya kehidupan kalian sehingga kalian lupa akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan bahwa al-haqiqah minal faizin, hakikat orang yang menang di hadapan Allah adalah orang itu ketika berjumpa dengan Allah dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu hakikat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang lari dari kematian. Siapa mereka? Ada orang yang tidak percaya terhadap kematian, orang kafir, orang munafik, dia lari dari kematian, sehingga langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78. Allah menjelaskan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Hei orang-orang kafir, hei orang-orang munafik yang membohongkan akan pertemuan dengan Allah, hei orang-orang yang tidak percaya akan datangnya kematian, hei orang-orang yang lari dari kematian, aina ma takunu, dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, mau di penjuru dunia, mau di mana saja kalian berada, kata Allah, yudrikumul maut, pasti kematian akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujin musayyadah, meskipun kalian berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Itu kata Allah. Yang namanya manusia, yang namanya makhluk hidup tidak bisa lari dari kematian. Hadirin rahimakumullah, namun yang harus jadi nasihat bagi kita, matinya manusia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ketika ada binatang mati, matinya wajar karena syariat, disembelih untuk kurban, disembelih untuk makan. Cukup jadi santapan fisik kita, kemudian ruhnya kepada Allah, dan tidak akan ditanya itu binatang sama Allah, amal kamu begini, tidak akan ditanya. Seekor babi hutan merusak kebun petani, sehingga kebun petani rusak tanamannya, dimakan habis oleh babi hutan. Babi tidak akan mempertanggungjawabkan amal buruknya dengan Allah. Tapi yang namanya manusia, kembalinya kepada Allah tatkala dia mati, mau mati dalam keadaan sadar ataupun mati dalam keadaan tidak diketahui, mati yang wajar ditungkulin oleh keluarga, diketahui oleh sanak saudara, diantar bareng-bareng ke pemakaman. Ada yang wafatnya tidak wajar, pergi dinas keluar kota naik pesawat, ternyata pesawatnya kena musibah, hancur, meledak. Pergi dinas
keluar kota, naik kapal laut. Ternyata terkena badai yang sangat besar, tenggelam sampai tidak diketahui mayatnya, tidak diketahui di mana keberadaannya. Namun hadirin rahimakumullah, namanya manusia, ruhnya akan kembali kepada Allah, dan ketika berjumpa dengan Allah akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah, Allah menjelaskan di ayat berapa? Qul innal mautal ladzi tafirru minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul katakanlah wahai Muhammad, qul katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi. Ini ayat menunjukkan kepada orang Yahudi, orang yang mengingkari ayat Allah. Mafhum mukhalafahnya, wahai umat Nabi Muhammad, sampaikanlah sesama kalian orang-orang yang beriman. Innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang orang-orang banyak yang lari dari kematian, tidak percaya, membohongkan akan kematian. Fa innahu, maka sesungguhnya kematian itu mulaqikum, akan menghampiri kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah, zat yang maha mengetahui tentang yang gaib dan zat yang mengetahui yang nyata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, dan Allah akan menginformasikan, Allah akan membeberkan, Allah akan mengkabarkan perbuatan apa yang telah kalian kerjakan. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Makhluk yang lainnya mati cukup jadi tanah, manusia mati jasadnya di tanah, ruhnya kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka apa nasihatnya? Kata Rasulullah SAW, hikmah ketika khatib menyampaikan wasiat zikrullah, mengingat kematian. Ketika orang-orang yang beriman senantiasa mengingat kematian, ketika kita senantiasa sadar meyakini kita akan seperti orang lain di antara pemakaman, ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta, kita tinggal sendiri di tempat yang jauh dari perkampungan. Malamnya 7 langkah orang yang mengatakan akan didatangi oleh 2 malaikat bertanya. Maka orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang senantiasa zikrullah, Allah akan memberikan 3 kemuliaan dalam hidupnya. Orang yang beriman yang senantiasa mengingat kematian, Allah akan memberikan 3 hikmah kemuliaan dalam hidupnya. Yang pertama, Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada orang-orang yang beriman yang senantiasa mengingat kematian, yaitu badiru fit taubat, akan bersegera di dalam melaksanakan taubat kepada Allah. Tidak ridho diri ketemu sama Allah membawa dosa, tidak ridho diri mata berak dengan dosa, tidak ridho diri telinga banyak mendengar kemaksiatan. Orang yang beriman yang senantiasa mengingat Allah, mengingat kematian, akan timbul dalam dirinya badiru fit taubat, akan bersegera di dalam taubat kepada Allah. Siapa orang yang tidak punya dosa? Siapa orang yang tidak pernah melakukan kesalahan? Namun bedanya, orang beriman cepat sadar dan taubat kepada Allah karena yakin dosa akan menghambat dirinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang beriman yang senantiasa mengingat kematian adalah qalban qani'atan. Allah akan memberikan hati yang senantiasa qanaah, hati yang senantiasa menerima akan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hidupnya pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat orang yang selamat dari adab Allah adalah orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya.
Yang ketiga, ketika orang yang beriman senantiasa banyak mengingat kematian, badiru fil ibadah, akan bersegera di dalam melakukan amal ibadah. Bagi orang yang beriman, ibadah bukan hanya kewajiban, tapi sebuah kebutuhan. Butuh apa? Kita orang yang beriman butuh rahmat Allah. Kita orang yang beriman butuh maghfirah Allah. Kita orang yang beriman butuh ridho dan karunia Allah. Maka caranya untuk mendapatkan rahmat Allah, cara untuk mendapatkan maghfirah Allah, cara untuk mendapatkan karunia Allah lewat jalan ibadah. Maka orang yang beriman yang senantiasa mengingat kematian akan termotivasi dirinya untuk senantiasa bersegera di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini khatib akan menyimpulkan isi khutbah yang pertama dengan menyampaikan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin bab fastabiqul khairat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diterima hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melaksanakan amal kebaikan sebelum datang kepada kalian sab'an, 7 hal yang menghalangi kalian melakukan amal kebaikan. Bersegeralah kalian melakukan amal kebaikan sebelum datang kepada kalian 7 hal yang menghalangi kalian dari lalainya di dalam melakukan amal kebaikan. Yang pertama, faqran munsiyan, kefakiran yang melalaikan. Apakah kita akan melakukan amal soleh ketika datang kefakiran? Yang kedua, al-ghinan mutaiyan, kekayaan yang menyebabkan kecurangan. Yang ketiga, apakah kalian akan melaksanakan amal kebaikan? Al-mardan mufsidan, ketika penyakit menghampiri, ketika penyakit yang merusak datang terhadap diri kita. Al-harman mufnidan, ataukah kalian akan melakukan amal kebaikan tatkala pikun usia tua yang datang menghampiri kita sehingga ucapan kita banyak orang yang tidak tahu. Al-mautan mujhizan, ataukah yang kelima, kalian akan segera melakukan amal kebaikan tatkala datangnya kematian, tatkala datang kematian yang mempercepat dari kehidupan. Ingat, ketika datang mati, tutup seluruh amal, tutup seluruh kitab amal kita. Justru kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Al-dajjal fasyarru ghaibin yuntadar, ataukah kalian akan melakukan amal kebaikan
Dajjal datang. Sedangkan fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang sangat besar yang kalian tunggu. Itu pasti akan datang. Dan apakah kita akan melakukan amal kebaikan tatkala Dajjal datang? Awsa'atu, ataukah kalian kita semua akan melakukan amal kebaikan tatkala kiamat datang kepada kita? Justru dengan kiamat merupakan akhir dari kehidupan manusia, seluruh makhluk akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini jadi motivasi amal untuk kebaikan, khusus untuk khatib yang menyampaikan, umumnya bagi kami semua selaku yang mendengarkan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah untuk segera bertobat, diberikan hati yang qanaah, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah, dan diberikan hidayah dan taufik supaya kita bersegera di dalam melaksanakan ibadah dan amal saleh. Karena kita mau tidak mau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazzala minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la taqulu akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, wa asyhadu an la